Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Cookies Misteri. Salam jumpa dengan saya Panji. Di episode kedua kali ini saya akan membawakan kisah pengalaman pribadi saya yang terjadi pada masih di tahun 2005 ya. Masih di tahun 2005 di sekitar bulan Februari. Jadi awal mulanya itu ketika itu saya diajak kawan saya untuk mengikuti atau bergabung di sebuah pengajian. Sebelum kita ke cerita, pertama-tama saya mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dari episode pertama kemarin itu saya terlambat untuk mengupdate episode kedua kali ini karena memang ada sedikit musibah ya. Saya terkena atau terpapar virus COVID-19. Jadi selama full beberapa hari itu saya istirahat dan alhamdulillah setelah saya melakukan swab kemarin malam hasilnya sudah negatif dan saya mencoba lagi nih untuk bisa beraktivitas lagi walaupun masih dengan sedikit agak lemas-lemas ya. Saya ucapkan untuk teman-teman semua yang terpapar virus COVID-19 agar segera sembuh, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjut lagi ke cerita kita. Jadi di tahun 2005 itu, saya itu diajak sama kawan saya itu mengikuti sebuah pengajian. Awal mulanya saya kira pengajian pada umumnya gitu ya. Saya sih mengiyakan saja mengikuti pengajian itu. Toh tidak ada salahnya kan? Kita ikut pengajian gitu kan, hitung-hitung sambil menambah lagi ilmu agama gitu kan. Saya pun ketika itu pada saat itu saya mengikuti pengajian itu pertama kali saya ikut dan saya hadir di pengajian itu sekitar bulan Februari, itu pertengahan bulan Februari ya. Saya ingat banget tuh ketika itu jadwal mengajinya itu Selasa Kamis. Jadi sekilas informasi aja ya. Jadi perguruan pengajian ini tuh sangat terkenal sekali di daerah tempat saya tinggal ini, di Jawa Barat lah. Dia sangat terkenal sekali dan anggotanya pun luar biasa banyaknya ya, sampai bahkan yang saya tahu itu sampai ke luar negeri pun ada. Sampai ke Australia, sampai ke pokoknya ke Singapura ada. Awal mulanya pun saya tidak tahu ini pengajian apa gitu ya. Ketika hari pertama saya mengikuti pengajian itu, jadi rutinitas pengajian itu dimulainya itu setelah habis Isya. Setelah habis Isya, kawan saya ke rumah. Nyamper ke rumah, akhirnya kita pun berangkat. Jadi saya itu mengaji itu di Guru Ranting ya, di tempatnya Guru Ranting, karena di pengajian itu ada ininya, kalau kata kita ada kelas-kelasnya gitu. Jadi yang saya ikut itu di pengajian Guru Ranting, ada juga yang di Guru Cabang, ada juga yang di pusat gitu ya. Nah saya ikut yang di Guru Ranting ini, posisinya nggak jauh dari rumah saya, cuma beda desa aja gitu. Kami pun mengaji menuju ke tempat guru saya itu dengan berjalan kaki karena memang lokasinya yang tidak jauh sekali gitu ya. Jadi jalan kaki itu ya paling lama itu 20 sampai 30 menit lah kita bisa sampai ke tujuan. Awal mula saya datang ke sana ternyata banyak sekali anggota pengajiannya. Kebanyakan mereka itu ya seusia saya lah, seusia saya, remaja nanggung lah pada saat itu ya, karena memang posisinya pada saat 2005 itu saya masih sekolah SMK. Banyak kan tuh anggotanya ya anak-anak yang seumuran dengan saya gitu. Dan ketika saya datang ke sana kan penasaran gurunya yang mana gitu kan. Akhirnya dimulailah pengajian itu. Ketika saya perhatikan lah, gurunya pun masih sangat muda ya. Di saat itu mungkin sekitar usia 25 lah, 25 tahun gitu ya. 25 atau 27 tahun. Jadi kami itu manggilnya itu Abi ya. Namanya itu Abi. Nama panggilannya itu, nama sebutannya ya. Jadi saya bersama dengan teman saya ini yang mengajak, saya itu diperkenalkan sama Abi itu. Akhirnya saya diterima bergabung di situ, kami pun mengaji. Pada saat hari pertama itu, yang saya perhatikan itu
ngaji ya memang ngaji pada umumnya. Baca surat Yasin, baca surat-surat pendek, baca ayat kursi gitu ya. Memang pengajian. Ketika itu pun kita mengaji bersama-sama ya, membuka kitab suci Al-Quran itu kita mengaji bersama-sama. Ketika selesai mengaji, kita kan salawatan. Sudah beres salawatan, saya kira sudah gitu ya. Seperti pengajian pada umumnya gitu. Nah ternyata ketika selesai salawatan itu adalah beberapa amalan yang diberikan sama guru ranting kita ini, sama sebut saja namanya Abi Maman ya. Abi Maman ini ngasih ke kita satu amalan yang harus kita tulis, kita salin gitu. Selesai menyalin itu ya seperti biasa ngobrol, beresnya yang ngerokok, makan, yang ngobrol lah gitu ya. Nah ketika beres, si Abi itu masuk ke ruangan khusus. Ada ruangannya tempatnya beliau sholat ya. Ketika itu saya dipanggil bersama teman saya yang mengajak itu dipanggil. Saya masuklah ke dalam. Biasalah saya memperkenalkan diri. Ditanya ikut ke sini diajak siapa? Saya jawab diajak Tony. Gitu kan. Ketika itu saya masuk ke ruangan Abi itu berdua dengan Tony itu. Akhirnya Abi Maman itu bilang ke saya bahwa kalau memang mau mengikuti pengajian ini atau bergabung menjadi anggota di sini, itu awalnya itu kita harus punya wadah. Nah beliau itu menyebutnya wadah. Wadahnya itu apa? Dengan cara puasa. Saya akan menyebutkan di sini puasanya puasa 3 hari ya. Puasa 3 hari. Jadi nama puasanya kalau tidak salah ya nggak apa-apa ya saya sebutkan aja. Karena memang ini perguruan memang bagus. Menurut saya bagus. Dan memang perguruan ini basicnya memang mengaji gitu. Cuma memang diselingi dengan rutinitas seperti kebatinan lah. Seperti itu ya. Jadi mempelajari ilmu kebatinan. Tapi memang landasannya ya menurut saya sih melalui Al-Quran gitu. Jadi memang kalau menurut saya pada saat itu pengajian ini lempeng-lempeng aja gitu, nggak ada yang salah dengan pengajian ini gitu ya. Saya katanya disuruh harus mempunyai wadah atau pondasi katanya dengan cara puasa. Nah puasanya ini 3 hari. Nah puasa ini kalau nggak salah disebutnya namanya puasa walfa. Puasa walfa itu ada tingkatannya. Nah itu pertama itu puasa 3 hari kalau tidak salah ya, karena memang itu di tahun 2005 itu sudah cukup lama juga, jadi sudah agak-agak lupa gitu ya. Nanti juga akan saya jelaskan kenapa saya berhenti dari pengajian ini, kenapa saya keluar dari pengajian ini, akan saya jelaskan juga pada cerita di episode kedua kali ini. Oke, saya lakukanlah pulang dari sana, saya puasa. 3 hari itu saya puasa dan saya disuruh itu dawam. Dawam itu, bahasa dawam itu kalau menurut saya sebetulnya sih kita seperti berzikir. Berzikir itu di masjid gitu ya. Tapi jamnya itu tengah malam disuruhnya. Jadi sebelum dawam itu kita itu melaksanakan yang namanya sholat hajat, sholat tobat. Terus sudah beres sholat hajat, sholat tobat, ya kita dawam gitu lah. Amalannya ya amalan yang diberikan oleh Abi Maman itu gitu. Selama 3 hari saya dawam itu menjalankan amalan itulah. Puasa 3 hari, puasanya seperti biasa puasa pada umumnya. Selesailah pada saat itu puasa walfa itu. Ketika itu masuklah ke pengajian berikutnya. Kembali lagi saya mengaji di sana. Ketika saya seperti biasalah kita ngumpul, akhirnya ngaji lagi, beres mengaji dikasih amalan lagi. Ketika itu saya dimasuk lagi ke ruangan khusus Abi Maman itu, dipanggil lagi, ditanyalah saya sudah selesai apakah belum puasanya. Saya jawab sudah, saya sudah selesai 3 hari puasa, dawam pun sudah selesai, saya bilang gitu kan. Oke, ketika sudah selesai itu dikasih lagi lah amalan yang kedua.
puasa Walfa yang kedua. Puasa Walfa yang kedua ini kalau tidak salah itu 1 minggu. Dia disuruh puasanya itu saya tuh sekitar 1 minggu dengan awam yang berbeda ya. Itu saya dikasih lagi seperti biasa, pulang besoknya saya puasa lagi selama 1 minggu. Singkat cerita, saya selesai puasa 1 minggu itu, sudah selesai, bertemulah kembali di pengajian berikutnya. Di pengajian berikutnya dijelaskanlah di situ. Pada saat itu lebih dari 20 murid ya, 20 anggota. Jadi disebutkanlah sama Abi itu, sama Abi Maman itu. Jadi kita itu garis besarnya itu saya bergabung ke situ kan karena memang dulu tuh ya namanya anak remaja ya. Kita kan pasti buat pede gitu ya sama perempuan gitu kan, sama ya yang seperti itulah. Jadi pada saat itu tuh yang dikejar itu sebetulnya belajar mahabbahnya. Tidak jauh seperti daya tarik lah gitu. Daya tarik atau aura kita atau apa ya, supaya inner beauty kita itu memancar gitu, mahabbah kita itu keluar. Sebetulnya tujuan saya tuh cuman itu gitu ya. Tidak mau ibaratnya ke yang lain-lain gitu kan. Ternyata ketika mengikuti pengajian itu ya memang betul saya merasakan sendiri, wallahi saya merasakan sendiri pada saat itu aura wajah saya itu betul-betul seperti memancar itu, seperti apa ya, saya tuh kalau ngaca itu dengan sendirinya itu wajah itu seperti bercahaya gitu, seperti apa ya, wajahnya tuh enak dipandang lah, bercahaya gitu. Ya itulah yang disebut dengan mahabbah ya. Ada juga amalannya ya, waktu pada saat itu amalan simpelnya itu ya pada umumnya seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran. Kita hanya membaca ayat tersebut, kita tiupkan ke tangan, kita oleskan ke muka, ke wajah begini ya, oleskan begini ke wajah. Dan memang bukan saya kepedean atau bagaimana ya, memang terbukti. Bahkan orang tua saya pun, ibu dan ayah saya pun bilang ketika saya sudah mengikuti pengajian itu beberapa bulan, mukanya bersih banget katanya gitu. Mukanya bersih banget, seger kata almarhum ayah saya tuh ya. Kata ibu saya juga, iya mukanya ini ya seger apa, cerah katanya gitu mukanya. Saya semakin yakin lah di situ ya. Wah ini berarti memang terbukti gitu ya, sampai orang tua sendiri pun bilang seperti itu. Dan bukan orang tua saja gitu, teman-teman yang di luar pengajian lah, terutama teman-teman sekolah, teman-teman eskul gitu ya. Dan banyak sekali pada saat itu saya membuktikan sendiri, memang pada saat itu banyak sekali, mohon maaf ya ini saya sesuai dengan yang terjadi. Pada saat itu banyak wanita, banyak lawan jenis yang menyukai saya. Entah kenapa saya nggak tahu. Padahal ada salah satu wanita itu yang kalau dibilang di sekolah itu sudah seperti musuh kayak saya. Sama saya itu sudah seperti musuh gitu. Sudah seperti kayak kucing sama kucing kalau berantem gitu kan. Bahkan dia pun menyatakan rasa suka sama saya. Dari sini saya berpikir, wah dahsyat juga ini, saya bilang gitu kan dalam hati saya. Dari situ saya semakin rutin mengikuti pengajian. Dan sekitar saya 6 bulan lah, sekitar 6 bulan saya mengikuti pengajian itu dengan rutin. Entah kenapa saya mulai merasakan ada keanehan. Keanehan itu terjadi pada diri saya. Saya tanya ke teman saya yang mengajak saya ikut pengajian kan. Saya tanya, kan tadi saya bilang saya menemui keanehan gitu ya. Nah keganjilan itu, jadi seperti saya itu kayak yang tadinya nggak pernah melihat yang hal-hal gaib seperti itu, jadi sering melihat gitu loh. Awal mulanya saya juga kaget gitu. Bertanyalah saya sama Tony, Ton, kok akhir-akhir ini udah 2 minggu ke belakang saya merasakan begini ya, saya bilang. Nah Tony ngomong ke saya, udah dari kapan? Ya itu, saya bilang 2 minggu terakhir lah, saya bilang. Nanti kata Tony nih, ketika kamu ngaji lagi, ntar bilang aja sama Abi Maman,
Saya takutnya kamu itu kewarisnya kegoiban. Nah loh, saya bilang, maksudnya ya jadi di kita itu murid-murid Abi itu ada hak warisnya masing-masing. Kan saya belum paham ya. Saya belum paham maksudnya hak waris seperti apa ya. Jadi gini katanya. Jadi kita itu muridnya Abi Maman itu, kita itu semua ntar itu bakal menemui warisnya masing-masing katanya. Warisnya masing-masing. Ya, contohnya gini. Ada yang kewaris kegoiban. Ada yang menjadi ahli warisnya asyifa, yaitu pengobatan. Ada yang ntar kewarisnya itu ilmu laduni katanya. Ada yang kewarisnya itu misalkan kayak kekebalan seperti kayak patigaman, kanuragan seperti itu kata Tony itu, dia bilang seperti itu. Dan ada juga yang mewarisi ke mahabah katanya, ke daya tarik. Tapi walaupun memang mahabah itu umum dalam artian setiap anggota itu sudah pasti terwaris itu mahabah, bakal ada yang signifikan lagi, bakal terwaris itu apa, antara kegoiban, asyifa, pengobatan, ataupun laduni, ataupun yang lain-lain katanya gitu. Nah, saya di situ sudah mulai agak khawatir ya, karena saya merasakan 2 minggu ke belakang itu sering melihat penampakan-penampakan, walaupun yang kesannya itu tidak disengaja gitu ya. Contohnya seperti pada saat saya pulang sekolah, ketika itu ekstrakurikuler saya sampai hampir maghrib lah, jam 5:30. Jadi saya eskul itu di lapangan, kebetulan sekolah saya itu lapangannya terpisah dari bangunan sekolah. Jadi ketika beres eskul itu kita kembali lagi ke sekolah, ke kelas, ngambil barang-barang kita, ganti baju, seperti itulah. Ketika saat saya pulang, eskul itu kan sekitar ada 15 orang ya. Jadi 15 orang itu dibagi 2 kelas gitu loh. Di kelas saya yang ikut eskul itu cuma 5 orang. Oke lah, kita beres eskul semuanya rame-rame, balik lagi ke gedung sekolah. Saya jalan ke gedung sekolah, teman-teman saya duluan. Karena saya itu haus, saya nyimpang dulu ke warung ibu kantin yang mau nutup tuh. Jadi ada kantin yang di luar sekolah, masuknya tetap kantin sekolah, cuman dia nggak di dalam, di luar sekolah. Si ibu warungnya itu dia mau tutup warung. Saya belilah di situ minuman, salah satu minuman manis ya, salah satu minuman bersoda itu saya minum di situ, saya beli. Ketika saya mau bayar ke si ibu, saya ingat betul ketika saya masuk kantin itu nggak ada orang sama sekali, dan warung pun sudah setengah tertutup ya sama papan-papan itu. Jadi warungnya yang pakai papan gitu loh, satu ditutup kayak gitu kan. Ketika saya noleh ke kiri, di bangku-bangku yang biasa kita makan itu kalau mesen makan di situ, saya ngelihat ada satu sosok di situ, perempuan tapi mukanya itu nggak kelihatan, rambutnya panjang terurai, bajunya merah, panjang bajunya, ukuran bajunya lebar gitu kan. Saya kalau ingat kejadian itu saya merinding banget ya. Saya kaget. Saya bilang lah ke ibu, "Bu, itu si Teteh siapa?" "Teteh mana?" katanya. "Itu yang duduk di situ." Dekat loh jaraknya. Ini saya lagi bayar minuman, ya sekitar paling jarak 7 langkah atau 10 langkah lah, nggak nyampe. Itu kan bangku tuh berjajar tuh sama meja buat makan. Di situ. Itu Teteh mana? Pas saya lihat lagi, si ibu ketika ngomong Teteh yang mana, saya lihat lagi sudah nggak ada. Tapi saya ingat betul itu. Cuman wajahnya nggak kelihatan, tapi kulitnya pucat. Kulitnya itu seperti orang kedinginan, seperti orang yang kedinginan lah pokoknya, pucat gitu lah kulitnya. Dari situ oke lah, mungkin saya salah lihat gitu ya. Udah saya bayar, saya ambil kembalian, saya jalan. Ketika saya jalan menuju gedung sekolah, teman saya itu yang berempat itu sudah turun, udah beres, dia ganti baju, ambil peralatan dia. Ketemu sama saya di gerbang sekolah. Saya tanya dong, "Di kelas masih ada siapa?" "Gak ada tuh, tinggal atas lu doang di atas," katanya gitu. Kebetulan kelas saya itu di lantai 2 ya. Kalau kelas sebelah udah pada pulang belum? Nah, kelas sebelah itu posisinya berseberangan, bukan bersebelahan tapi berseberangan. Di kelas sebelah masih rame kok katanya, masih pada
ganti baju masih pada bercanda-bercanda katanya. Oh ya udahlah, saya pikir kan saya walaupun sendirian di kelas tapi di seberang kelas itu kan rame gitu ya. Oke lah, saya datang naik ke atas. Jadi posisi untuk menuju saya ke kelas saya itu, jadi ngelewatin dulu tuh namanya ruang TU ya, kalau nggak salah tata usaha. Melewati ruang tata usaha, muter ada tangga lah ke atas. Naik saya ke tangga. Tangganya itu sekolahan saya itu jadi masih sekolahan yang mengejar akreditasi. Jadi bangunannya ya apa adanya lah, belum bangunan yang bagus, belum bangunan yang mewah gitu ya. Jadi si tangga untuk menuju lantai atas itu, dia tangganya terbuat dari seng gitu loh. Jadi kayak tangga yang dari besi tapi landasannya seng. Jadi ketika kita naik tangga itu bunyi teng, teng, teng gitu loh. Suara seng gitu ya. Suara besi yang keinjak gimana sih? Nah, saya naiklah ke atas. Betul di kelas seberang masih teriak-teriak, masih ketawa-ketawa gitu ya. Jadi posisinya itu gini, di lantai atas itu melingkar ruang kelas itu. Posisi saya di sini begini ya, posisi kelas orang di sana gini. Nah, jadi kan tengah-tengah itu kosong. Jadi kalau kita nongol ke bawah itu, kita ngelihat lah itu lantai bawah gitu loh. Ya kelas-kelas bawah, ruang tata usaha, terus ada ruang kepala sekolah di bawah gitu kan, terlihat lah gitu. Oke lah, saya masuk ke kelas, saya ganti baju. Selama saya beres-beres itu tidak ada hal apapun yang terjadi. Ketika saya beres, saya pakai tas saya gendong tas saya tutup pintu kelas, dan lampu saya matikan karena memang lampu itu memang harus dimatikan. Jadi yang nyala itu hanya lampu lorong aja depan kelas gitu kan. Saya matikan lampu kelas. Saya tutup pintu. Ketika saya tutup pintu, saya mau jalan ke bawah. Saya sayup-sayup mendengar suara orang nangis. Saya pikir dari kelas seberang dong, ada yang nangis atau ada yang bercanda lah. Pura-pura nangis gitu kan. Tapi kok suara ini kok dekat gitu dengan saya gitu. Setelah saya dengar lagi, nah ini suaranya di kelas saya. Suaranya ada di dalam kelas saya. Penasaran, tapi takut gitu loh. Jadi saya itu bukannya buka lagi pintu kelas, bukan. Karena kelas saya itu semuanya itu ada kaca ya. Kacanya itu kan transparan. Kaca bening gitu ya. Kaca ventilasi yang bening yang bisa dibuka. Saya pura-pura lah saya buang sampah, tempat sampah ada di ujung, saya jalan ke kelas itu. Ketika saya jalan, saya nggak berani noleh, buang. Ketika saya buang sampah, saya jalan lagi, balik lagi dong ke arah tangga. Di ekor mata saya itu ketika saya begini kan jalan, si kelas kan ada di sini. Di ekor mata saya itu saya ngeliat kayak ada murid perempuan tertunduk sambil nangis. Ketika itu saya memberanikan diri, saya toleh. Ketika saya menoleh, itu kurang ajarnya, Masya Allah. Maaf ya. Itu kurang ajarnya ketika saya lihat, dia pun lihat ke saya. Posisinya. Itu saya sampai dengan saat itu terjadi, saya nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi sosok yang saya lihat itu, wanita. Duduk di bangku salah satu teman saya, di meja salah satu teman saya. Ketika saya nengok, dia nengok. Itu mah astagfirullahaladzim pokoknya. Mukanya pucat, rambutnya berantakan. Bukannya rambut yang panjang ke bawah, bukan, tapi berantakan rambutnya. Ketika saya lihat wajah, ketemu wajah, nggak ada matanya. Itu tidak ada matanya. Saya sampai tidak bisa bergerak. Sampai saya itu kurang lebih beberapa detik lah. Sekitar ya 30 detik mah ada kali ya. Saya nggak bisa bergerak. Sadar-sadarnya saya ditimpuk dari ruang seberang sama teman saya, ditimpuk pakai penghapus. Penghapusnya emang nggak kena saya tapi kena pintu kelas saya. Saya kaget. Ketika itu saya lihat lagi udah nggak ada si sosok perempuan itu. Ketika saya udah bisa bergerak, teman saya juga, woi, dia teriak, ngapain lo berdiri bengong di situ, surupan katanya gitu. Dari situ saya lari ke bawah. Keluar sekolah, pulang. Udah, itu kedua kalinya saya ngelihat seperti itu. Dan di hari-hari berikutnya, ya itu sering banget saya ngelihat kayak itu.
yang paling epic ini ketika saya makan bakso. Pada saat itu saya lupa ya, pada saat itu sekolah apa pulang sekolah itu saya lupa. Itu siang hari, sekitar jam 3 sore lah, jam 3 siang ya. Saya makan bakso. Saya dan ketiga teman saya itu perempuan makan bakso. Itu ya, itu kalau tidak salah itu sekolah lagi libur, kita itu ada tugas komputer lah di sekolah. Jadi kita tuh masuk cuman ngerjain itu aja, tugas komputer. Waktu itu kalau nggak salah itu algoritma ya, pelajaran algoritma tapi prakteknya gitu. Ketika itu saya beres dari sekolah, kita sama teman-teman yang lain banyak sih sebetulnya ya, cuman yang ngebahas itu ya cuman saya dan 3 teman wanita saya gitu. Makan kita teh ngebahas, nggak jauh dari sekolah. Si tukang baksonya itu mangkal, punya kios kecil gitu ya. Nggak jauh lah dari sekolah ya, paling sekitar 10 meteran lah. 10 meteran dari samping sekolah gitu ya. Makan di sana, saya mesen bakso. Sama teman-teman yang lain pun anggap aja namanya Mawar, Melati dan Anggrek itu ya, dia mesen sama bakso itu ya. Waktu itu tuh lagi rame-ramenya itu bakso yang terkenal tuh, dia tuh bakso urat, karena memang luar biasa sekali ya. Uratnya itu bukan urat yang daging halus, urat yang kaleng-kaleng gitu, bener-bener kita tuh pada saat itu sangat suka bakso yang uratnya itu agak kenyal-kenyal gimana gitu ya. Kalau digigit itu bunyi gitu, krek-krek, wah itu enak banget deh. Pokoknya harga baksonya pun murah. Cuman pada saat itu tuh harga baksonya itu cuma 7.000. Itu sudah bakso urat yang besar. Kalau porsi biasanya itu kalau nggak salah 5.000 ya baksonya itu. Kita ngebakso di sana, makan seperti biasa. Ketika dari awal mesen sampai saya beres makan itu, saya nggak melihat hal yang aneh sama sekali, normal aja gitu kan. Beres makan, mesenlah saya es kelapa. Jadi si tukang bakso itu selain jualan bakso, dia pun berjualan es kelapa ya, es kelapa muda lah. Pada saat itu harganya cuma 3.000. Pada saat itu ya, 3.000 rupiah itu sudah pakai susu, sudah pakai agar jelly lah seperti itu ya. Udah kalau normalnya kan cuma 2.000 ya, kalau 3.000 itu udah pakai itulah. Saya mesen es kelapa, datanglah diantar es kelapa itu. Saya minum sambil nunggu teman-teman saya yang lain beres. Saya minum es kelapa itu. Ketika saya tengok ke depan, ke gerobak baksonya itu, di sekeliling gerobak baksonya itu, wah saya bingung, nggak tahu itu makhluk apa. Aneh bentuknya, pada punya tanduk, pada mengeluarkan liur dan berbulu. Itu kalau nggak salah ada 3 di dekat si abang kumis, namanya kan Mang Kumis ya. Si dekat Mang Kumis 1, di depan kiosnya 2. Saya ngelihat, saya ngecek-ngecek mata dong, takut salah lihat gitu, takutnya itu pelanggan yang memang wajahnya seperti itu gitulah. Saya kira pakai topi atau bagaimana, ternyata bukan. Dan saya lihat tuh matanya merah, menyala. Salah satu makhluk itu menatap ke saya. Saya dari situ udah mulai salah tingkah, dalam artian saya pura-pura nggak ngeliat lah gitu. Saya di situ banyak-banyak istighfar kan ya. Astagfirullah, saya bilang. Apalagi ini gitu kan dalam hati itu. Kok saya sering banget ya udah 2 minggu ke belakang ini jumpa sama yang seperti itu gitu loh, ketemu sama yang seperti itu gitu kan. Apa yang salah, saya bilang. Oke lah. Akhirnya ketika saat itu bayar, kita pun pulang. Sampailah akhirnya pengajian di si Abi itu. Saya jelaskan lah, Bi, seperti ini saya mengalami ini, sudah 2 minggu ini saya mengalami seperti ini. Akhirnya masih Abi tuh disuruh ke dalam lagi ruangan khusus itu, saya sendiri pada saat itu. Jadi dijelaskan, dilihatlah telapak tangan saya itu dipegang, dan entah seperti apa Abi Maman itu pegang telapak tangan saya, dan yang saya rasakan itu telapak tangan saya itu kadang
panas, kadang dingin, kayak panas dingin gitu kan. Nah, Abimanan ngomong goiban katanya. Ini sama Abi dikasih amalan untuk dia bisa lebih kebuka lagi. Jadi disebutnya itu kamu itu lagi dalam proses terbukanya mata zohir katanya gitu. Saya pun nggak mengerti mata zohir itu seperti apa gitu loh. Saya awam lah pada saat itu. Lagi prosesnya terbukanya di sini itu katanya terbuka mata batin lah mungkin ya, seperti itu. Dikasihlah amalan. Dikasih amalan yang harus diamalkan atau didawamkan itu selama kurang lebih 40 hari. 40 hari. Nah, bagaimana kelanjutan kisah ini? Nanti kita ketemu lagi di part selanjutnya. Karena di part selanjutnya ketika saya menjalankan amalan-amalan itu selama 40 hari itu banyak sekali hal-hal yang terjadi pada diri saya. Bahkan sampai teman saya pun, Tony, itu terseret-seret. Jadi dia itu secara tidak langsung itu mengalami lah, karena dia yang selalu menemani saya dawam. Jadi ketika saat dikasih amalan dawam untuk kegoiban itu, saya nggak berani sendiri. Jadi kita tuh ke masjid itu selalu bersama-sama sama Tony gitu. Oke, ntar kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Saksikan terus, ikuti terus, follow terus channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.